Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sofiana Ilmi Alif, NIM E2019-2147. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, semester 3, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat berupa sehat. Dan tak lupa pula marilah kita curahkan sholawat serta salam kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, di sini saya akan menanggapi video tentang uang dan fungsinya, dan ini merupakan video dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, langsung saja. Di dalam video yang telah dijelaskan oleh dosen saya itu menjelaskan tentang definisi dari uang. Nah, dosen saya itu menjelaskan kalau definisi uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Nah, tetapi saya mempunyai pendapat lain terkait pengertian dari definisi uang. Nah, kalau definisi uang itu bisa dibagi menjadi dua pengertian, teman-teman. Yang pertama, ada definisi menurut hukum. Nah, kalau definisi menurut hukum itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Yang kedua, definisi menurut fungsi. Kalau definisi menurut fungsi itu adalah sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang piutang. Selanjutnya, definisi uang bisa dibagi secara teoretis dan diklasifikasikan ke dalam dua golongan. Golongan yang pertama, uang dalam pengertian sempit atau narrow money. Nah, uang dalam pengertian sempit itu adalah bentuk uang yang dianggap memiliki likuiditas yang paling tinggi. Uang yang dimaksud dalam pengertian ini biasanya adalah uang kartal dan uang giral. Yang kedua, uang dalam pengertian luas. Nah, bisa diartikan dalam dua kelompok secara umum. Kelompok yang pertama, atau yang biasa diberi notasi M2, biasanya terdiri atas narrow money. Nah, narrow money itu kan tadi uang dalam pengertian sempit yang ditambah dengan rekening tabungan dan rekening deposito berjangka. Kelompok yang kedua, atau yang biasa diberi notasi M3, terdiri atas M2, ditambah dengan seluruh simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bukan bank. Selanjutnya, dosen saya membahas tentang jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya. Itu ada dua, ada uang logam dan uang kertas. Uang logam itu kan yang berarti terbuat dari emas dan perak, atau yang biasa kita kenal itu dengan dinar dan dirham. Kalau uang kertas itu ya terbuat dari kertas, contohnya itu seperti uang dolar, seperti uang-uang 100.000, 20.000, 10.000, dan 2.000. Dosen saya juga menjelaskan tentang jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Itu ada uang kartal dan uang giral. Nah, saya itu mempunyai pendapat lain terkait pengertian dari uang kartal dan uang giral. Kalau menurut pendapat saya itu, uang kartal adalah uang yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral berupa uang logam dan uang kertas, baik yang memiliki nilai intrinsik maupun yang memiliki nilai nominal. Nah, kalau uang giral itu adalah uang yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank-bank umum berupa surat hutang seperti wesel, promes, cek, surat, maksudnya surat deposito atau rekening giro dan lain-lain. Tetapi perlu diingat, kalau jenis uang ini bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Mengapa? Karena penggunaannya tidak dilindungi oleh undang-undang di pemerintah dan berlakunya pun hanya bersifat bilateral atau sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan. Pembahasan selanjutnya tentang fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Nah, saya setuju dengan apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya tentang fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Jadi, fungsi asli uang itu ada tiga. Yang pertama sebagai alat tukar. Nah, alat tukar ini itu merupakan fungsi utama dari fungsi asli uang. Yang kedua sebagai satuan hitung. Dan yang ketiga sebagai alat penyimpan nilai. Selanjutnya, fungsi turunan dari uang. Fungsi turunan dari uang itu yang dijelaskan oleh dosen saya ada 5. Yang pertama sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua sebagai alat pembayaran hutang. Yang ketiga sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat sebagai alat pemindahan kekayaan. Dan yang kelima sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, ini sudah masuk ke pembahasan yang terakhir, teman-teman,
yaitu tentang fungsi uang menurut ekonomi Islam. Jadi dosen saya itu menjelaskan ada 3 fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama sebagai alat tukar untuk transaksi, yang kedua sebagai alat hitung, dan yang ketiga sebagai alat penyimpan kekayaan. Di sini saya ingin berpendapat tentang fungsi uang yang ketiga atau bisa disebut sebagai jaga-jaga atau untuk berinvestasi ya teman-teman. Kan dosen saya itu menjelaskan sebagai alat penyimpan kekayaan. Kita juga bisa menyebutnya sebagai jaga-jaga atau untuk berinvestasi. Sekian video tanggapan yang bisa saya buat. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga video tanggapan ini bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.